Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat Muamalah News selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya melimpah. Amin. Itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara (SBSN). Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Jadi saya kira begitu. Karena si jamaah haji memang sudah memberikan kuasa kepada pihak pemerintah, Kementerian Agama untuk dilola. Tabungan haji berlumur riba, ditulis oleh Amir Tikwan Raya Siregar. Ketika tuan dan puan ikut daftar naik haji, maka dimulailah apa yang disebut dengan tabungan haji. Sejumlah tabungan dengan jumlah minimal dipersyaratkan untuk dapat nomor. Macam jula-jula, nunggu giliran, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada daerah yang konon harus nunggu 30 tahun. Jadi, agak-agak pakai matematika juga, bila usia tuan mulai menabung haji itu 45 tahun, maka tuan akan berangkat haji pada usia 70 tahun, kalau daftar tunggunya 25 tahun. Tentu itu hanya jadi kenyataan kalau usia Anda sampai 70 tahun. Apa yang terjadi pada tabungan Anda selama 25 tahun itu? Pertama, uang tabungan Anda tidak akan sempat menginap selama 2 malam di tempatnya. Uang itu akan segera dibungakan melalui kredit, atau dipakai untuk membayar debitur yang juga disertai bunga. Semua ini adalah riba. Uang tabungan haji bernilai triliunan rupiah ini tentu menggiurkan. Banyak semut akan mengelilinginya. Bahkan, yang terakhir, pemerintah pun tak tahan selera lagi untuk menggunakannya. Untuk pembiayaan infrastruktur katanya. Sebenarnya ini sudah dilakukan di Malaysia. Kas tabungan haji dikuras, masuk ke dalam rekening utang pemerintah. Masuk ke ruangan goror investasi untuk mengejar kemajuan. Dana haji itu dipergilirkan ke sana kemari, dispekulasikan, dan dibancaki ramai-ramai. Intinya, sudah tidak ada lagi pada tempatnya. Lalu bagaimana nanti untuk membayarnya? Ya, seperti MLM, maka ditunggulah para calon penabung baru untuk menalangi dana penabung lama. Toh mereka kan tak berangkat sama-sama. Buying time. Selama 25 tahun itu, inflasi akan menggerogoti dana haji penabung lama. Ketika berangkat, mereka harus nombok dari harga paket haji sebelumnya. Dengan kata lain, nilai uang tabungan mereka dirampok. Bagaimana sekiranya rakyat sudah tak bisa menabung lagi, dan dana segar baru tak mengalir ke bank? Nah, di sini akan terjadi masalah. Bank bisa gagal bayar, sebagaimana perusahaan travel umroh yang menerapkan sistem MLM itu. Sebab 1 tahun kan tidak selalu musim semi. 1. Untuk masalah begini, agar tidak merembet jadi masalah politik, bank akan dibantu pemerintah dengan utang baru. Artinya, cetak uang baru. Inilah yang menjelaskan bahwa uang kertas pada hakikat adalah surat utang. Pencetakan uang baru sama dengan inflasi baru.
Semua rakyat urunan ikut menanggung biaya cetak uang baru itu, melalui mekanisme inflasi. Termasuk si penabung biaya haji yang telah disabet uangnya. Dua, kenapa pemerintah tidak marah atas kelakuan para bankir ini? Ya, karena mereka setali tiga uang saja. Bergotong royong meribakan uang haji. 3. Covid ini akan menyempurnakan kamuflase permainan ini. Uang tabungan haji tak perlu dikeluarkan tahun ini bila penyelenggaraan haji ditiadakan. Para pemakai dana haji senang, tapi para penarik komisi penyelenggaraan haji kecewa. 4. Demikianlah kisah perjalanan dana haji tuan dan puan. Jangan berharap mengurungkan niat dan menarik kembali tabungan haji Anda. Sesungguhnya itu sudah tiada. Sirna dan goib hilang ke dalam perhitungan matematika.